sebenarnya menunjukkan bahwa memang butuh kepedulian semakin ekstra dari kita. Sekarang kembali, jadi aku mau cerita gini, itu kan dia bilang tadi kemampuan adaptasi. Sebenarnya kondisi dan situasi membuat orang beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Jadi misalnya contoh ya, itu automatically Tuhan sudah ciptakan itu. Jadi misalnya kayak tadi, karena ada sesuatu, maka tergerak untuk berbuat sesuatu. Jadi aku kasih contoh yang simple lah. Kan tadi dibilang bagaimana kita kalau udah dewasa kuliah, transfer of knowledge, transfer experience, anak-anak karakter gimana. Sebenarnya itu bisa terjadi sendiri sebenarnya kalau dalam kondisi sudah seperti ini ya. Contoh ya, pada saat satu keluarga aku kena COVID, aku itu paling jadi motivator. Sebentar-bentar kontrol sana, kasih semangat sini. Begitu lupa. Begitu aku kena, terbalik. Anak-anakku yang berbalik dan nasihatiku. Jadi aku pikir, ya, peranan aku itu dulu waktu aku jadi apa? Jadi berarti adaptasi terhadap keadaan gitu loh. Nah pada saat keadaan tertentu kita beradaptasi dengan itu. Ya, jadi tergantung kita jadi siapa pada saat itu. Nah jadi kurasa kayak gitu. Jadi misalnya tadi itu negara kita ini kan negara ribuan pulau. Mau dihadapi bagaimana mengenai bicara tentang kesediaan jaringan internet di seluruh pelosok juga bukan hal yang gampang mungkin. Bang, aku tambahkan lagi, jadi dalam konteks pemenuhan hak ekonomi sosial budaya, itu mandatnya adalah progressive achievement. Artinya pencapaian bertahap. Jadi dia tidak kewajiban absolut bagi negara untuk menyediakan segera. Tapi konteksnya adalah bertahap. Masalahnya adalah menguji bertahap ini tentu harus ada termnya, ada masa atau periodnya. Berapa lama pemerintah daerah bisa penuhi? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Dan ini juga ada hikmahnya bagi aku, Mas Da. Ada hikmahnya dengan kondisi begini kan kita lebih concern. Artinya gimana? Sekarang kalau nggak ada jaringan internet orang nggak belajar. Kalau dulu mungkin internet bukan sesuatu yang dibutuhkan. Ada keinginan aku barangkali kan karena Mas ini kan penggiat HAM ya. Jadi mungkin kita harus bisa menampung ya para pemikiran emak-emak tuh ya keluhan-keluhannya itu kan. Capek kami sudah dengarkan bahasa-bahasa Bu Mazda. Capek kami sudah dengarkan penjelasan-penjelasan begini kan. Begitulah kata-kata emak tuh kan begitu. Yang kami pentingkan itu adalah kenyataannya. Ya, kami mau anak kami itu sekolah. Katanya kan begitu. Nah, tentu tekanannya itu adalah barangkali mungkin ke Bung Mazda yang lebih kepada hak asasi manusia ini untuk bisa mendorong ini kan supaya bagaimana ada target time lah. Jadi ini kan kami penuh harapan nih sekarang kata mak-mak tuh kan begitu. Walaupun itu disampaikan dari mulut aku kan begitu. Ya, jadi mendorong keinginan mak-mak maksudnya, Bang. Ya, sebenarnya aku juga lah itu. Ya, kita kan tidak hidup di dalam sesuatu yang normal sekarang ini. Kondisi kita sekarang tidak normal. Jadi sebetulnya kalau itu memang sudah tidak masuk lagi misalnya ke sana Telkomsel itu, IndiHome itu sudah ada yang bisa membantu. Jan Konmas tadi, ya tentu. Nah, tetapi dalam hal tidak masuk, di situ harus bermainlah keluarga, Bang. Ini tangan ke ini dulu, Bang. Tangan ke ini. Zaman dulu. Aku kalau menulis, ini ku bengkok ini. Ku tekan ini. Ini dipukul sama roll sama bapakku. Pak, lenggungkan tangan kau. Maka itu orang tuh yang ngajar 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali-kali. Itu ibuku. Bukan yang lain. Kenapa? Karena pendidikan pertama itu ada di rumah. Ini mama sekarang. Dia main handphone, dia mau line dance, dia mau arisan, Korea, lupa dia, drama Korea. Kita lihat konteksnya secara besar aja, Ri. Kan di awal tadi aku bilang capek sudah kami ya dengan bahasa-bahasa yang apapun. Yang kami pentingkan itu adalah kenyataannya, bukan bicara atau apa. Ada target time, ada harapan kami itu bisa. Yang paling prinsip sama mak-mak tuh. Ya. Jadi gini Bang, itu jumlahnya pun nggak besar Bang. Biar si mak-mak ini juga merubah kebiasaannya. Jadi Tuhan ini ada pembelajaran juga untuk si mak-mak yang selama ini kurang memperhatikan anak-anaknya.
Terus jangan kita lihat konteksnya dari pandangan kita punya yang sempit gitu ya. Ini kita secara keseluruhan belum tentu sama semua tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dari emak-emak itu semua kan. Jadi sedikitnya juga harus kita pikirkan kan begitu, Bung. Betul. Tetapi begini, karena waktu kita yang sempit, kan kita nggak bisa bicara detail. Ya, kita secara sebesar aja. Tetapi tadi yang diterangkan oleh Mazda, sedikit banyaknya itu sudah bisa menjadi setawar sedingin bagi orang yang mendengarkan. This is the situation you have to accept, you like it or not. Kalau aku pikir, karena yang kita bicarakan tadi HAM secara seluruhnya, ya, tidak dibagi-bagi, itu kan besar sekali. Kita kan belum sampai kepada bicara tentang Floyd, misalnya. Bagaimana haknya sampai dibunuh. Nah, itu kan besar sekali. Tapi untung tadi abang kerucutkan HAM di dalam masa new normal. Orang bilang kan, ini kan too much to talk about, but we have so little time. Ya, kita punya waktu yang sangat sempit sekali. Mudah-mudahan kita bisa bahas tadi. Nah, Masa ada kira-kira kesimpulan dari pembicaraan tadi? Mungkin sedikit saran untuk publik supaya lebih legowo. Ya, terima kasih banyak Bang Hari. Ini momentum buat kita semua untuk refleksi dan kemudian merasionalisasi kondisi untuk secara pribadi dan bersama-sama untuk merespons kondisi pandemi dengan tetap menjalankan ya tujuan kehidupan menjadi lebih mulia. Kedua, dalam konteks sosial kemasyarakatan, ini juga momentum kita untuk peka dengan kondisi yang ada, untuk bisa merespon bahwa perkembangan realitas masyarakat dan ekspektasinya sedemikian tinggi. Oleh karenanya pemerintah kita harapkan melalui diskusi singkat ini menjalankan kewajiban fundamental terkait hak asasi manusia dengan maksimal, dan publik, masyarakat sipil termasuk kita harus terus terlibat ya, mengevaluasi, melakukan rekonstruksi, dan kemudian menarasikannya dengan cermat berbasis pengetahuan dan nilai-nilai keadaban. Dan terakhir, ini momentum juga bagi kita untuk seiring sejalan menghindari dampak buruk dari pandemi COVID adalah teralinasinya kita dari realitas sosial. Oleh karenanya, ini kesempatan cukup baik untuk belajar dan kemudian menarasikan bacaan-bacaan kita di ruang publik secara beradab, menggunakan pintu-pintu konstitusional. Karena konstitusi adalah supremasi bagi negara kita, oleh karenanya harus didukung, ditegakkan, dan kemudian dirawat untuk menjaga equilibrium kebangsaan kita yang multikultur dan sangat plural. Itu aja kukira Bang, terima kasih. Aku pun tidak tahu di masa tuaku apakah aku bisa dengan kawan-kawan seusiaku hari ini bisa bicara seperti forum yang luar biasa ini. Atau di masa tuamu nanti kayak aku, umur 75 suka-suka blank. Itu Bang, karena itu fitrah ya kan Bang. Tapi memang membaca, menulis tidak mengenal usia. Jadi aku tutup dengan satu kalimat begini Bang. Ini tantangan kami bagi dosen. Aku sampaikan kepada mahasiswa. Jika Anda belajar kepada guru atau dosen, guru dan dosen itu membaca, maka Anda seperti like a drinking fresh water, seperti minum air yang segar. Tapi sebaliknya, ketika Anda berguru atau belajar dengan seorang dosen dan guru dan dosen itu tidak membaca dengan baik, maka Anda seperti like drinking of polluted water, seperti minum air sumberan. Nah, ini risiko. Jadi apapun kondisinya, tadi kata Bang Idrus aku setuju, kemampuan adaptasi kita akan terlihat dari perilaku hidup kita. Apa yang Anda lakukan adalah apa yang Anda baca. You are what you read. Anda adalah apa yang Anda baca. Aku juga ingin mengajak publik untuk bisa mengerti. Pada PPKM itu kan panjangannya adalah pemberlakuan pembatasan ya kegiatan masyarakat. Nah, itu sudah dikasih tahu. Jadi tolong bisa dimengerti
Jangan merasa bahwa hak asasi dia terlanggar terus. Kalau kita dilanggar, merasa diri kita dilanggar, kita nggak mau. Kita main jalan aja kemana-mana. Jadi suasana bukan suasana normal. Dan bukan suasana daerah, bukan suasana Indonesia. Suasana dunia sedang tidak normal. Live with it. Cobalah, adaptasilah diri kita. Kalau ini hari kita tidak bisa keluar, Bang Halis tahu persis. Aku kalau tak ke mall 1 hari, pening kepalaku dulu. Sekarang, baru seminggu baru aku pening. Kalau nggak lihat itu, apa namanya, Mahmud Abbas itu, Bang. Mama muda anak baru 1 itu, Bang. Nah. Jadi, kalau PPKM ini ketua kami lain, Persatuan Pedagang Kota Maksum. oh begitu, Persatuan Pedagang Kota Maksum. Nah, makanya semua dagangan tetap ada, cari aja kemari pasti ada itu, nggak ada yang tutup. Kota Maksum ya. Iya. Terima kasih banyak Bang. Bang Jaya sehat-sehat Abang ya. Nah, insya Allah. Ya, sehat-sehat Bang.